Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, segenap pimpinan dan seluruh pengurus baik yayasan maupun takmir Masjid Namirah yang sama-sama kita hormati, para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan segera kita semuanya diselamatkan, dibebaskan, dilindungi dari wabah yang sekarang menggejala ini. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekaligus kita diingatkan bahwa dengan adanya virus yang tidak kelihatan oleh mata, tidak bisa diraba karena sangat-sangat kecilnya, tetapi mampu meluluh lantakkan seluruh tatanan yang ada di dunia ini. Yang kemarin-kemarin merasa kuat, sekarang lemah. Yang kemarin-kemarin merasa dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan pengaruhnya merasa bisa berbuat apa-apa, sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini merupakan teguran dan peringatan atas kesombongan, keangkuhan dan kecongkaan kita sebagai umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita dibikin tidak mampu, tidak berkutik hanya dengan makhluk sekecil virus itu. Karenanya kita dengan introspeksi semacam ini, kita juga mengakui kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mohon perlindungan dari bahayanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melindungi, menyembuhkan, menyehatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan tafsir surat Yusuf sampai pada ayat 78 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Qala ma'adallah an na'khudha illa ma wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladzalimun. Pada kisah sebelumnya, jamaah sekalian, kita sampai pada ketika rombongan saudara-saudaranya Yusuf ini mau pulang, lalu diumumkan raja atau Malik Misr itu kehilangan takran atau literan, dan ternyata dengan rekayasa Yusuf ditemukanlah di karungnya Bunyamin. Sehingga Bunyamin ini menurut hukum yang berlaku saat itu harus ditahan, tidak boleh meneruskan perjalanan pulang, dan waktu itu aturannya adalah dijadikan budak
Jadi yang mencuri ketangkap, hukumannya adalah dijadikan budak bagi orang yang barangnya dicuri. Jadi kalau menurut aturan waktu itu, Bunyamin ini harus ditangkap dan dijadikan budak bagi Yusuf yang waktu itu menjadi penguasa atau raja Mesir. Tapi itu sekedar rekayasa ya. Ketika Bunyamin itu mau atau sudah ditangkap, nah, kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya ini mengatakan qalu. Mereka mengatakan, ya ayyuhal aziz, wahai raja, innalahu aban, anak ini masih punya ayah, syaikhan kabira, dan ayahnya ini sudah sangat tua. Artinya anak ini sangat disayangi oleh ayah kami, karena dulu anak ini punya saudara lalu hilang, sehingga sebagai gantinya ayah benar-benar mencintai anak ini. Tidak tahu bahwa yang hilang itu ada di depannya, Yusuf itu, yang dia panggil ya ayyuhal aziz, wahai tuan raja. Sehingga mereka nego. Apa negonya? Fakhudh ahadana makanah. Kalau boleh, ambil saja satu di antara kami yang ditahan, dan biarlah Bunyamin ini kami ajak pulang. Jadi diganti, diurupi. Fakhudh ahadana makanah. Ambil satu di antara kami, letakkan di posisinya dia. Inna naraka minal muhsinin. Sungguh kami tahu engkau ini termasuk orang yang muhsin, orang yang baik. Kata-kata inna naraka minal muhsinin di surat ini ada dua. Satu di surat Yusuf, kemarin sudah kita ceritakan ayat 36. Dan sekarang kata-kata ini muncul lagi, inna naraka minal muhsinin, ayat 78 ini. Dan kalimat ini adalah sanjungan, pujian, penilaian positif orang kepada Yusuf. Inna naraka minal muhsinin. Yang pertama, Yusuf mendapat sanjungan dari orang inna naraka minal muhsinin itu waktu di penjara. Waktu di penjara bersama dua pemuda, lalu dua pemuda itu masing-masing menyebutkan mimpinya. Saya mimpi memeras khamr. Yang satunya saya mimpi membawa roti di atas kepala kemudian dimakan oleh burung. Apa takwil mimpi kami ini? Lalu mereka mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Yusuf, kami tahu kamu adalah orang baik. Nah sekarang mendapat pujian yang sama. Ketika ada saudara-saudaranya yang nego agar Bunyamin diajak pulang, lalu ditukar dengan salah satu saudaranya, mereka juga menyanjung Yusuf dengan inna naraka minal muhsinin. Nah, coba kita lihat ke belakang. Waktu di penjara, mundur sejenak. Silakan dibaca ya. Kelihatan dari sana. Terbaca.
Sa'ala rajulun adh-Dhahhak. Ada orang bertanya kepada Imam Adh-Dhahhak, ahli tafsir, tentang inna naraka minal muhsinin. Maka na ihsanuhu. Orang menyanjung Yusuf itu dengan mengatakan, Yusuf, kami tahu engkau adalah orang baik. Maka na ihsanuhu. Apa kebaikannya Yusuf waktu itu di penjara? Di penjara kok baik itu apa? Qala, kata Adh-Dhahhak, kana idza marido insanun fis sijni qoma alaihi. Waktu itu kalau ada sesama penghuni penjara itu yang sakit, maka yang merawat adalah Yusuf. Ini sama-sama di penjara, sama-sama menderita. Ketika ada saudaranya yang sakit, Yusuf membantu, bukan malah memborong masker. Sehingga yang sakit beneran mencari masker tidak ada, gara-gara diborong oleh orang yang tidak muhsin tadi itu. Jadi tindakan itu bukan tindakan muhsinin, walaupun mungkin namanya Cak Muhsin. Jadi ketika ada orang yang sakit, tetangga sakit, saudara sakit, teman sakit, maka yang meringankan, yang membantu, yang menolong itu kita. Itulah salah satu kenapa Yusuf disebut orang inna naraka minal muhsinin. Wa idhahtaja jama'alahu. Kalau ada tetangganya, kalau ada temannya di penjara waktu itu yang ihtaja, membutuhkan sesuatu, membutuhkan dana, membutuhkan makanan, membutuhkan tempat untuk tidur, jama'alahu. Justru yang menyiapkan, yang membantu, yang menolong itu Yusuf. Wa idza dhaqa alaihil makan wassa'alahu. Ketika tempat sudah sempit, justru Yusuf mengalah, memberikan tempatnya untuk orang lain. Jadi Yusuf disebut orang, dipuji orang, menjadi orang yang inna naraka minal muhsinin karena kebaikannya kepada orang. Suka menolong, suka membantu, suka meringankan kesulitan orang lain. Makanya Yusuf pantas disebut mendapat gelar ini, inna naraka minal muhsinin. Ada mufassir lain, ketika Imam Qatadah menjelaskan ayat ini, menjelaskan tentang inna naraka minal muhsinin, qala, dia mengatakan balagona anna ihsanahu, jadi yang sampai kepada kami bahwa bentuk ihsannya Yusuf adalah kana yudawi maridhahum. Yusuf itu mengobati sesama penghuni penjara yang sakit, wa yu'azzi hazinahum, dan melipur hati orang yang sedang sedih, wa yajtahidu li rabbihi, dan ijtihadnya kuat, artinya ibadahnya itu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada tambahan, perbuatan ihsan itu selain baik kepada orang, juga baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru layak disebut ihsan. Ini agak panjang. Qala, kata Qatadah juga, lamman taha Yusuf ila sijn, ketika Yusuf masuk penjara, wajada fihi qauman qad inqata'a raja'uhum. Beliau mendapati ada penghuni penjara itu yang sudah putus harapannya. Sudah putus harapannya. Washtadda bala'uhum, dan sudah memuncak kesedihannya, musibahnya. Fatala huznuhum, panjang kesedihannya.
Ketika kita silaturahim misalnya ke penjara dengan semua kasusnya, dengan macam-macam waktunya, coba kita bayangkan. Waktu di ngisi pengajian di LP Cerme ya, Gresik itu. Kita omong-omong dengan beberapa orang di sana. Bapak sudah berapa lama di sini? Baru 2 hari. Terus vonisnya berapa? 10 tahun. Coba gimana pikirannya? Menatap masa depan itu kan sudah gelap. Menatap masa depannya sendiri gelap, keluarganya juga gelap, nasib anak-anaknya juga gelap, bagaimana nanti keluarganya, beda situasinya. Menapai waktu 10 tahun baru dapat 2 hari. Nah itu akan kita dapati, dan Yusuf mendapati itu. Fatola huznuhum. Jadi 10 tahun itu yang dibayangkan adalah kesedihan. Faja'ala yakul, menemui orang itu Yusuf mengatakan absyiru, bergembiralah. Wasbiru, bersabarlah. Tu'jaru, insyaallah kamu dapat pahala. Tergantung kasusnya. Nah. Kalau Yusuf masuk penjara kan hanya fitnah, dan masuk penjara itu pilihannya. Jadi ketika ada orang bersedih datang kepada kita, minimal kesedihannya hilang. Jangan orang sedih datang ke kita malah tambah sedih pulangnya. Jangan. Itulah kita dengan saudara muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika didatangi seorang wanita, ibu-ibu. Ibu-ibu ini sambat, ya Rasulullah, inni us'aku wa atakasyafu. Ya Rasul, saya ini punya penyakit epilepsi, ayan. Dan saya ini kalau penyakit saya lagi kambuh, pakaian saya nyingkap, aurat saya kelihatan. Tidak sadar. Fad'uli, tolong ya Rasul doakan aku. Artinya minta didoakan supaya penyakitnya ini disembuhkan oleh Allah sehingga tidak lagi kelihatan auratnya. Itu maunya. Ini kan ada masalah datang kepada Rasul. Apa kata Nabi? Bu, ada 2 pilihan. Pilihan pertama, aku doakan dan jenengan sembuh. Pilihan kedua, aku tidak doakan, jenengan tetap sakit, jenengan sabar, masuk surga. Nah, pilih mana? Kan jenengan pilih mana? Nah. Yang pertama, jenengan tak dongakno, insyaallah sehat. Yang kedua, ndak saya doakan. Tetap sakit, jenengan sabar, mlebu swarga. Orang yang pikirannya cekak, sing penting waras. Itu kan begitu. Orang yang memang pikirannya jangka pendek, yang penting sekarang sehat. Tapi orang yang mikir panjang, ya saya sabar. Nah ibu ini memilih yang kedua, asbir. Ya Rasul, kalau begitu saya bersabar. Ketika dia menjawab, dia bersabar, alhamdulillah surga dapat dan sehat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata orang, kalau sampean milih dunya, gak mesti oleh dunya, tapi nek milih akhirat, dunya katut. Jadi prinsipnya,
kita sebagai seorang muslim punya saudara, ketika orang lain datang ke kita menyampaikan keluhannya, maka paling tidak kita bisa memberikan kemudahan, bantuan, minimal kesedihannya hilang. Minimal ya lali sedih gitu. Nah, itu Yusuf. Kebaikan Yusuf itu di situ. Inna lihadza ajran, inna lihadza thawaban. Nasihatnya Yusuf kepada teman di penjara tadi, kalau kamu sabar, kamu dapat pahala. Faqalu ya fata, hai anak muda, barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu. Ma ahsanu wajhuk, betapa tampannya wajahmu. Sampean iki cek gantengi. Ini Yusuf. Wa ahsana khuluquk, betapa baiknya akhlakmu. Laqad burika lana fi jiwarik, kami merasa mendapat berkah kumpul bersamamu. Ma nuhibbu an nakunna fi ghairi hadza mundu jalasna. Kami belum pernah menemukan orang seperti kamu selama kami berada di Habasna, di penjara. Dan seterusnya, dan seterusnya. Faman anta ya fata. Nah ini, kenalan di penjara. Sakjane sampean iki sapa? Faman anta ya fata. Anak muda, siapa kamu ini? Qala ana Yusuf. Aku ini Yusuf. Ibnu Safiyullah Yaqub. Anak dari Safiyullah, orang pilihan Allah, yaitu Yakub. Ibnu Dzabihullah, anak dari yang disembelih. Dzabih itu yang disembelih Allah. Maksudnya ini pendapat, tafsir ini mengatakan bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu bukan Ismail, tapi Ishak. Dan itu memang ada pendapat itu. Ishak ibnu Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Aku ini Yusuf, anaknya Yakub, anaknya Ishak, anaknya Ibrahim. Coba. 4 generasi ini Nabi semuanya. Wa kanat alaihi mahabbah, dicintai oleh seluruh penghuni penjara itu. Wa qala lahu amilus sijn, sampai sipir penjaranya mengatakan, ya fata, anak muda, wallahi, demi Allah, lawis tata'tu la khallaitu sabila, kok aku punya kekuasaan, sudah aku lepaskan kamu, aku keluarkan dari penjara. Walakin sa'uhsinu jiwarok, tapi saya hanya mampu berbuat baik ketika bersamamu. Wa ahsin isarak, dan berbuatlah baik kepada yang lain. Nah, fakun fi ayyi buyutis sijni sita, maka kamu milih penjara di mana saja terserah, karep sampean. Nah, apa enake kon milih penjara ini? Nah. Jadi para jamaah sekalian, Yusuf ini dikenal menjadi orang baik itu sejak ada di dalam penjara. Dan kalimat ini menjadi pujian lagi kepada Yusuf ketika dia sudah menjadi raja. Ya. Apa yang perlu tarik benang merah? Pentingnya kita itu istiqomah dengan akhlak baik. Ketika Yusuf di dalam penjara puluhan tahun yang lalu, itu sudah dikenal orang baik dengan akhlak seperti itu. Sekarang ketika Yusuf menjadi raja, akhlak seperti itu masih ada pada dirinya, sehingga pujian orang itu sama. Inna naraka minal muhsinin.
Karena tidak semua kita, tidak semua orang bisa istiqomah dengan akhlak mulia itu, tidak semua. Biyen waktu durung sugi, sapa masjid. Bareng saiki sugi lho. Gak tumon nak masjid. Nah itu kan dulu inna naraka minal muhsinin, tetapi sekarang tidak ada gelar itu lagi. Di sini pentingnya istiqomah dengan akhlakul karimah itu. Biyen waktu dadi mahasiswa, jilbabe gede, aktif. Bareng nikah, duwe anak loro, klombrotan gak karu-karuan. Mboten enten ngeten ngriki nggih. Mboten. Tidak ada istiqomah itu. Nah, siapa Yusuf ini contoh. Inna naraka minal muhsinin itu sebutan orang sama karena memang akhlaknya sama. Meskipun perjalanan waktunya beda dan rentang zamannya lama. Nah sekarang ketika menjadi raja, ini kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang nego, akhadha ikhwatu Yusuf yataraffaquna bihi. Mulai saudara-saudaranya Yusuf ini bersikap lemah lembut, ada maunya. Wa yasta'tifunahu, dan minta kasih sayang, minta sikap yang lembut dari Yusuf. Faqalu lahu, kata mereka kepada Yusuf, ya ayyuhal aziz, wahai raja, inna li hadzal syabi walidan ajuzan. Anak ini masih punya ayah yang tua, yuhibbuhu hubban kabira, yang ayah itu sangat mencintai dia. Wa yatasalla bihi an waladihi alladzi faqadah, sebagai hiburan, sebagai ganti dari dulu juga punya anak kecil yang hilang. Sekali lagi, yang hilang sudah ada di depannya. Fakhudh ahadana, ambil saja salah satu di antara kami, liyakuna indaka badalan anhu, supaya menjadi ganti, biarlah di sini. Fa inna naraka, kami ini tahu kamu rajulan muhsinan, laki-laki yang baik, birron, setia, rafiqon, semana. Fa atimma ihsanaka ilaina, maka lengkapi, sempurnakan kebaikanmu itu kepada kami. Ini sekali lagi istiqomah dengan akhlak. Yang punya kebiasaan sholat duha, lanjutkan sholat duha. Yang punya kebiasaan hubbul infak, seneng infak, dilanjutkan. Yang punya kebiasaan silaturahim, dilanjutkan. Sehingga orang itu tidak menghapus kenangan kebaikan kita. Oh, wong iku gak kaget. Ket biyen, ket cilik biyen iku yo ngajine enak. Sampai saiki ngimami yo enak. Artinya pujian dulu, sekarang dan mudah-mudahan yang akan datang sama. Iya pancene wong iku aktif nang masjid. Nom-nomane aktif nang masjid. Sampai saiki tuwek tetep nang masjid. Lah itu inna naraka minal muhsinin. Sekali lagi pentingnya istiqomah. Sama aja ini. Terakhir kayaknya. Ketika mereka pulang, setelah Bunyamin disekap, ditahan, dan mereka pulang, Yusuf pesan. Dan mereka belum tahu kalau ini adalah Yusuf yang mereka masukkan ke sumur
puluhan tahun yang lalu. Idza ataitum abakum, kalau besok kalian sudah ketemu bapak kalian, fa'aqri'uhus salam, sampaikan salamku kepada beliau. Nah, sampaikan salamku kepadanya. Wa qulu lahu, sampaikan kepada bapak kalian, inna malika Misr yad'u laka, Raja Mesir berdoa untuk dia. Allah tamuta hatta taro ibnaka Yusuf. Didoakan oleh Raja Mesir bahwa jangan mati dulu sebelum kamu ketemu dengan anakmu, yaitu Yusuf. Hatta ya'lama anna fi ardi Misr. Nah, ini pelajaran buat kakaknya tadi. Sehingga dia tahu, sehingga bapak kalian tahu, anna fi ardi Misr, bahwa di bumi, di negeri Mesir ini, siddiqina mithlah, ada orang-orang jujur seperti dia. Memang di Mesir itu kan wong paling apik ada di Mesir, tapi wong paling welek di dunia Mesir juga ada. Di sana ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Yusuf, banyak. Ada pejuang-pejuang Islam, ada Syekh Yusuf Qaradawi juga aslinya dari Mesir, ada Hasan Al-Banna juga dari Mesir, ada Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Aminah Qutb juga dari Mesir, ada Al-Azhar juga dari Mesir. Deretan orang-orang baik Mesir. Tapi jangan lupa di Mesir juga ada Fir'aun juga Mesir, Qarun juga Mesir, Haman juga Mesir. Sampai sekarang. Nah, jadi ini pesan kepada ayahnya. Raja Mesir mendoakan, jangan mati dulu sebelum ketemu dengan anaknya yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Yusuf. Supaya dia tahu bahwa di Mesir ini ada juga orang-orang jujur seperti dia, yaitu seperti ayahnya. Jamaah sekalian, yang bisa disimpulkan dari pengajian kita pada malam hari ini adalah betapa pentingnya sekali lagi kita ini menjaga akhlak baik yang sudah kita miliki, kita rawat terus-menerus, kita tetap miliki dan lakukan dalam keadaan apapun sampai sekarang dan sampai kita mati. Itu namanya istiqomah. Yang punya kebiasaan amal-amal soleh dilanjut, yang punya kebiasaan ibadah-ibadah sunnah dilanjut. Dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saya kira cukup ini pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahannya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.